Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Susrowati dengan NIM B1B222058, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dari Universitas Jambi. Oke, baiklah, langsung saja. Teman-teman sendiri sudah mengerti belum apa sih itu yang dimaksud dengan sistem parlemen gitu? Kalau menurut saya sendiri, oke, kita bayangin aja kalau sistem parlemen ini kayak sebuah band. Parlemen itu punya banyak vokalisnya yang punya suara paling kuat dan menentukan arah musiknya. Vokalis ini dipilih langsung oleh penggemar atau rakyat. Nah, terus ada grup band nih yang bertugas menciptakan lagu dan menampilkannya. Itu bisa kita ibaratkan seperti pemerintah. Nah, anggota grup band ini terdiri dari para pemain musik. Bisa kita ibaratkan seperti menteri yang dipilih oleh vokalis. Vokalis itu kita ibaratkan tadi kan seperti parlemen kan. Nah, kalau vokalisnya nggak suka sama lagu yang diciptakan oleh grup band, mereka tuh bisa ngusir anggota grup band itu dan mengajak pemain musik yang bisa menciptakan lagu yang sesuai dengan selera mereka atau yang kita sebut dengan rakyat gitu. Jadi kesimpulannya itu parlemen nggak cuman ngasih kekuasaan ke pemerintah, tetapi juga bisa mengawasi dan menilai kerja pemerintah. Kalau pemerintahannya aja nggak becus, parlemen bisa ngusir mereka dan mengajak pemain musik baru itu tadi yang bisa menciptakan lagu yang lebih baik atau pemerintah yang lebih baik gitu. Intinya dalam sistem parlemen itu punya kekuasaan yang besar dalam menentukan arah dan kinerja pemerintah. Mereka bisa mengontrol pemerintah dan menjamin bahwa keinginan rakyat terwakili dalam keputusan pemerintah gitu. Kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri yang membedakan sistem parlemen yang unik dalam yang berbeda dengan sistem presidensial gitu. Yang pertama, kepala pemerintahan dan negara yang berbeda. Ada dua orang penting dalam sistem parlemen. Yang pertama itu ada presiden atau raja atau ratu sebagai kepala negara. Itu bukan cuma simbolis aja. Dan perdana menteri mempunyai peran sebagai kepala pemerintah yang berkuasa dalam eksekutif yang beneran gitu. Presiden kalau diibaratkan kayak figur kehormatan, sedangkan perdana menteri yang ngurus sehari-hari yang ada di parlemen itu. Kemudian parlemen yang besar. Nah, parlemen itu bukan cuma pembuat undang-undang aja, tapi juga yang memilih dan bisa mengusir perdana menteri. Jadi perdana menteri harus mendapatkan dukungan dari parlemen untuk tetap berkuasa. Kalau parlemennya aja nggak suka, perdana menteri bisa diganti gitu. Kemudian perdana menteri dan parlemen itu selalu berkaitan. Perdana menteri selalu diambil dari anggota parlemen, biasanya dari partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen atau dari koalisi partai yang berkuasa. Kemudian ada sistem check and balance. Meskipun perdana menteri dan kabinet memiliki kekuasaan eksekutif, parlemen berperan sebagai penyeimbang. Parlemen bisa mengawasi pemerintah, mengajukan pertanyaan, bahkan menjatuhkan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, kemudian karena perdana menteri tergantung pada dukungan dan parlemen, pemerintah bisa berganti dengan cepat jika parlemen menarik dukungannya. Ini bisa menjadi kelebihan atau kelemahan tergantung dari situasi. Kalau kita bisa simpulkan atau singkatkan, sistem parlemen itu menekankan kerja dan keseimbangan kekuasaan antara parlemen dan pemerintah. Parlemen punya peran penting dalam membentuk dan menguasai pemerintah. Nah, kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai fungsi dan peran lembaga yang ada di sistem parlemen. Sama seperti sistem presidensial. Di situ di lembaga parlemen ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sistem parlemen memiliki 3 lembaga utama yang saling berkolaborasi dalam menjalankan pemerintahan itu tadi. Nah, kemudian kita akan membahas yang pertama nih mengenai legislatif. Parlemen punya peran penting dalam menentukan arah seperti legislatif. Legislatif mempunyai fungsi untuk membuat undang-undang, terus mengawasi pemerintah, memiliki perdana menteri, kemudian menyatakan kepercayaan yang dimaksud tuh kepercayaan untuk mencabut kepercayaan kepada pemerintah, pencabutan kepercayaan dan menyebabkan pergantian pemerintah. Kemudian kalau eksekutif itu kan di parlemen itu pemerintahannya. Eksekutif itu terdiri dari para menteri dan kabinet. Mereka mempunyai fungsi untuk menerapkan undang-undang, menjalankan administrasi negara, melakukan negosiasi. Kalau yudikatif itu dalam sistem parlemen itu ada peradilan. Kemudian di sini fungsi dari yudikatif itu sendiri yaitu menerapkan hukum, menjaga keadilan, kemudian mengawal konstitusi. Dari ketiga lembaga ini, mereka bekerja sama untuk menjalankan pemerintah yang demokratis dan bersih. Parlemen menetapkan aturan main, menjalankan aturan tersebut. Dan yudikatif mengawasi agar semuanya berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Nah, kemudian kita akan masuk inti dari pembahasan kita. Studi kasus di Denmark yang parlemennya bisa berhasil. Apa saja yang bisa menyebabkan hal itu gitu. Nah, yang pertama itu Denmark punya sejarah yang panjang dan menarik yang ngaruh banget ke sistem politiknya sekarang. Ini menarik karena Denmark dari kerajaan sejak abad ke-10 punya raja yang besar, mengatur kekuasaan semua urusan negara. Tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat Denmark itu mulai menuntut hak politik mereka. Kemudian memasuki abad ke-19, muncul gerakan reformasi yang menuntut perubahan sistem politik. Mereka pengen sistem politik yang lebih demokratis, di mana rakyat bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian puncak perjuangan mulai memasuki reformasi itu ada munculnya Konstitusi 1849. Konstitusi ini ngebentuk Denmark nih jadi monarki konstitusional, di mana raja nggak lagi punya kekuasaan mutlak, tetapi harus berkolaborasi dengan parlemen yang dimiliki oleh rakyat. Nah, kalau stabilitas politik di Denmark di sana itu Denmark menganut sistem multipartai, di mana banyak partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda saling secara demokratis, karena nggak ada satu partai yang bisa mendapatkan mayoritas mutlak di parlemen. Biasanya terbentuk koalisi partai yang saling berkuasa. Sistem koalisi ini membuat kompromi dan negosiasi antar partai untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian budaya politik di Denmark itu ngajarin masyarakatnya untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama melalui dialog dan negosiasi. Nah, hal ini yang membantu menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik besar yang ada di Myanmar. Nah, kalau sistem parlemen di Denmark itu, sistem parlemennya memang kuat karena di Denmark itu punya peran yang sangat penting dalam membentuk arah pemerintah. Perdana Menteri harus mendapatkan dukungan dari parlemen buat tetap berkuasa. Sistem parlemen di Denmark menjamin akuntabilitas pemerintah kepada parlemen dan rakyat. Parlemen bisa mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, mengawasi kinerjanya, dan bahkan menjatuhkan kepercayaan jika dianggap gak becus gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa
sejarah politik di Denmark itu ngajarin kita bahwa demokrasi itu nggak muncul seketika, butuh perjuangan panjang dan komitmen dari masyarakat buat menciptakan sistem politik yang adil dan bertanggung jawab itu. Denmark ngasih contoh bagaimana sih sistem parlemen di sana bisa berjalan dengan stabil dan efektif jika didukung oleh budaya politik dan toleran gitu, serta struktur politik yang kuat dan peran parlemen yang aktif dalam mengawasi pemerintah gitu. Jadi di Denmark itu juga ada banyak faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sistem parlementer di sana. Kemudian di sana ya bisa kita sebutkan tadi, bisa didukung dari faktor budaya politik, stabilitas partai politik, kekuatan institusi, dan adanya peran masyarakat sipil. Nah, ini loh, Denmark tuh punya sistem pemerintahan yang oke banget, rapi dan stabil. Rahasianya bukan cuma satu hal, tetapi banyak faktor itu yang saling mendukung. Yang pertama, orang Denmark itu pada dasarnya toleran dan suka bermusyawarah. Bayangin, banyak banget partai politik di sana, tapi mereka gak bisa kerjasama. Bahkan yang punya ideologi beda pun bisa dibikin koalisi pemerintah. Gak ada yang ngotot sendiri gitu. Semua pada mau ngalah dikit-dikit demi kebaikan bersama. Jadi bikin suasananya itu jadi adem ayem gitu. Kemudian yang kedua itu partai-partai politik yang solid. Mereka punya partai di sana, punya program politik, punya program kerja yang jelas, struktur organisasi yang rapi. Kemudian hal itu jadi gak gampang goyah gitu. Nah, sistem partainya ini penting banget untuk menjaga buat menjaga konsentrasi kebijakan pemerintah gitu. Gak ujuk-ujuk ganti haluan kan. Nah, kemudian yang ketiga itu lembaga-lembaga negara di sana itu kuat dan independen. Maksudnya independen itu dia mampu berdiri sendiri gitu. Parlemennya tegas mengawasi pemerintah, sistem pemerintahannya yang adil, parlemennya yang tegas bisa mengawasi pemerintah itu tadi, sistem peradilannya juga adil. Jadi nggak ada yang berani seenaknya sendiri gitu. Semua berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian yang keempat, masyarakat sivil di sana aktif banget. Mereka ikut mengawasi pemerintah, menyuarakan pendapat, dan ikut serta dalam berbagai program pembangunan. Kemudian yang kelima itu sistem pemilu mereka itu adil gitu. Semua partai punya kesempatan yang sama untuk dapat kursi di parlemen. Nggak ada yang diskriminasi gitu, membedakan kelompok yang satu dari kelompok yang lain gitu. Kemudian yang terakhir menurut saya sistem kesejahteraan mereka di sana juga bagus. Pendidikannya nggak perlu dikhawatirkan lagi soal kebutuhan dasar. Kalau masyarakatnya tenang, ya negaranya juga lebih stabil gitu. Pokoknya keberhasilan sistem parlemen di Denmark itu hasil kerjasama dari semua pihak. Ada budaya politik yang baik, partai politik yang solid, kemudian lembaga negara yang kuat, masyarakat sipil yang aktif, serta sistem pemilu yang adil dan sistem kesejahteraan masyarakat yang memadai. Mereka semuanya berperan penting. Mereka kayak orkestra yang padu gitu. Tiap alat musiknya punya peran masing-masing. Tapi punya berpadu, tapi semua mereka berpadu untuk menciptakan harmoni gitu. Kemudian ada contoh kasus yang mempengaruhi keberhasilan sistem parlemen di Denmark. Sistem parlemen di Denmark itu emang punya banyak contoh keberhasilan. Salah satunya adalah sistem kesejahteraan sosialnya. Masyarakat Denmark
menikmati pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang oke banget. Jadinya hidup mereka lebih tenang dan punya peluang yang lebih baik dan gak perlu khawatir soal kebutuhan dasar itu tadi. Selain itu, Denmark dikenal dengan stabilitas politiknya. Pergantian pemerintah di sana biasanya lancar dan gak ada gejolak besar. Ini karena sistem parlemen mendorong dialog antar partai politik. Jadi mereka bisa ngomong baik-baik ketimbang berantem gitu. Denmark punya kebebasan sipil yang tinggi, warga negaranya bebas berekspresi, berkumpul, dan beragama. Ini ngasih ruang buat masyarakat ikut aktif dalam kehidupan politik dan sosial gitu. Terakhir, sistem parlementer ya di Denmark itu membuat pemerintahannya lebih gesit dalam menanggapi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Parlemen bisa mudah mengawasi kinerja pemerintah dalam menuntut pertanggungjawaban. Jadi, bisa dibilang sistem parlemen di Denmark udah berhasil menciptakan pemerintah yang stabil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tapi, tetap aja sistem ini gak sempurna, ada kelemahannya juga. Misalnya, kemungkinan ketidakstabilan politik kalau gak ada mayoritas yang kuat di parlemen. Tapi, Denmark udah berhasil nih ngatasi kelemahan ini dan membangun sistem politik yang kuat dan stabil. Nah, kalau ini kita sudah membahas tentang keberhasilan di Denmark, selanjutnya kita akan membahas kegagalan sistem parlemen yang ada di Irak. Nah, apa sih yang menyebabkan sistem parlemen di Irak ini gagal gitu? Mari kita pelajari dari sejarahnya dulu. Sejarahnya itu bisa naik turun dan gak stabil setelah merdeka. Terus-terusan ganti pemimpin. Ada masa pemerintah diktator Saddam Hussein di sana yang bikin kacau. Terus ada invasi Amerika. Jadi tambah kacau lagi. Ada perang saudara juga. Muncul juga itu namanya ISIS. Sampai sekarang Irak masih berujung pada tenang, membangun negara lagi, atasi korupsi dan satukan rakyatnya yang udah terpecah belah. Jadi susah banget kan. Kemudian kita akan sama-sama belajar apa sih yang menyebabkan gitu faktor yang memacu kegagalan sistem parlementer yang ada di Irak. Nah, analisis faktor yang berkontribusi pada kegagalan sistem parlemen di Irak itu misalnya ada konflik internal, ada inversi asing, kemudian lemahnya institusi, kemudian adanya korupsi juga. Mari kita simak satu persatu ya. Sistem parlemen di Irak itu gagal karena banyak faktor yang saling berkait. Bayangin Irak baru aja keluar dari masa pemerintah otoriter dan langsung dihadapkan dengan konflik internal yang hebat. Di situ ada pertikaian antara kelompok Sunni dan Syiah yang bikin negara ini terpecah belah. Belum lagi intervensi asing dari Amerika Serikat yang malah memperkeruh suasana. Di tengah kekacauan ini, lembaga pemerintah Irak menjadi lemah. Sistem parlemennya belum kuat, korupsi merajalela, dan banyak pemimpin yang lebih sibuk berkuasa daripada membangun negara gitu. Kemudian Denmark sukses dengan sistem parlementernya, sedangkan Irak gagal. Kenapa? Banyak perbedaan mendasar. Pertama, orang Denmark pada kompak, gak ada konflik besar kayak di Irak. Di Irak ada Sunni dan Syiah berantem terus, susah banget mau kerja. Bayangin, mau bangun rumah aja kalau tukangnya pada berantem. Kedua, lembaga pemerintahan di Denmark kuat dan jujur, gak korup. Di Irak korupsinya parah banget, jadi susah mau memajukan negaranya. Kalau nanam padi tapi sawahnya dipenuhi rumput liar gitu. Nah, yang ketiga, Denmark gak banyak dicampuri dengan negara lain, sedangkan Irak pernah diinvestasi Amerika. Dari campur tangan warga asing itu bikin tambah kacau, kayak mau masak nasi goreng gitu. Tiba-tiba orang lain masuk dapur dan ngacak-ngacak semuanya. Nah, singkatnya,
Denmark itu sukses karena masyarakatnya rukun, pemerintahan jujur, dan gak banyak dicampuri dalam negeri. Irak gagal karena sebaliknya gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua negara dengan sistem parlemen yang berhasil dan gagal itu, Denmark sukses dengan sistem parlementernya, Irak gagal. Kenapa? Karena banyak perbedaannya gitu. Di Denmark orangnya pada akur, gak ada konflik besar. Di Irak ribut terus, lembaga pemerintahannya di Denmark juga bersih, gak korup. Di Irak korupsinya parah banget. Terus Denmark gak banyak dicampuri negara lain. Irak malah pernah berinvestasi. Singkatnya, sukses atau gagalnya sistem parlemen itu ya gak cuma soal aturan aja, tapi juga soal masyarakatnya, pemerintahannya, dan kondisi negara secara keseluruhan. Irak perlu banyak perbaikan agar sistem parlementernya bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan bisa mintai kritik atau saran di komen di bawah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.